acara yang selanjutnya itu kultum yang akan disampaikan oleh Bapak Safif. Monggo waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kepada Ibu Fadil Cam yang saya hormati dan beserta stafnya, kepada seluruh rekan kepala sekolah yang kami hormati pula. Yang pertama, mari senantiasa kita menjadikan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, atas ridha Allah kita bisa menghadiri undangan raker pada kesempatan kali ini. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semuanya tergolong orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Mari bersama-sama kita mencermati dari ayat Allah, perintah Allah dalam surah Al-Furqan ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama. Walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam. Inna adabaha kana gharama. Inna sa'at mustaqarra wa muqama. Waladina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtu wa kana baina dzalika qawama. Sallallahu alaihi, yang artinya wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Ladina yang sunnah, yaitu orang-orang yang ketika berjalan ngalal ardi hauna, di atas bumi dengan rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan ketika dikatakan atau direndahkan oleh orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, wa qalu salama, dan diucapkan selamat. Jadi ayat 63 sampai dengan beberapa ayat yang ke depan surat Al-Furqan itu menyampaikan ciri-ciri orang-orang yang akan mendapatkan keistimewaan dari Allah, yaitu yang pertama wanibadur rahman, orang-orang yang ketika berjalan di muka bumi dengan rendah hati, atau dalam kata lainnya berarti tidak sombong. Ketika diciptakan Nabi Adam, malaikat dan jin supaya bersujud kepada Adam, mereka jin itu tidak mau, menolak karena merasa lebih daripada manusia. Jin terbuat dari api, kemudian manusia terbuat dari tanah. Jadi mungkin kesombongan itu berawal dari merasa istimewa atau merasa lebih daripada yang lain, maka perlu kita hindari. Yang kemudian
ketika diucapkan dengan ucapan yang hina, maka mereka menjawab dengan kata salam atau kalimat yang menyelamatkan. Dicontohkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah mau bepergian melewati sebuah persimpangan, di situ diludahi oleh orang-orang yang mereka mungkin belum mempunyai keimanan. Kemudian hari kedua lewat lagi, diludahi lagi. Hari ketiga orang tersebut malah tidak ada. Kemudian ditanyakan, "Hei fulan, di manakah orang yang biasa di sini?" "Oh, mereka sedang sakit." Kemudian Rasulullah apa yang dilakukan? Rasulullah pulang ke rumah menemui istrinya untuk membuatkan roti. Setelah jadi rotinya, dibawa ke tempat orang yang biasa meludahi, dan mereka, itulah kesimpulannya. Jadi ketika dikatakan oleh orang yang jahil, orang yang bodoh, mereka menjawab salam atau dibalas dengan ucapan yang baik. Ayat yang berikutnya, waladina yabituna, dan orang-orang yang ketika melewati malamnya atau menghabiskan malamnya lirobihim, untuk Allah, sujada wal qiyamah, dengan melakukan sujadah, dengan sujud, wal qiyamah, dan berdiri sholat. Jadi waktu malamnya dihabiskan untuk sujadah wal qiyamah, untuk sujud atau untuk melaksanakan sholat lain. Yang berikutnya, orang-orang yang akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Yang ketiga yaitu, yang keempat, baladina yaquluna rabbana asrif lana, orang-orang yang selalu mengucapkan, "Ya Allah, jauhkanlah dari saya ngadab jahannam, dari siksa jahanam. Inna ngadaba kana ghoroma, sesungguhnya adab jahanam itu sangat membinasakan." Itu ciri yang keberapa? Jadi orang-orang yang akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Yang berikutnya, baladina ida anfaqu, orang-orang yang ketika membelanjakan hartanya, lam yusrifu, tidak berlebih-lebihan, walam yakturu, dan tidak pula kikir atau pelit, wa kana baina dzalika qawama, di antara yang tengah-tengah, antara yang berlebihan dan yang tengah-tengah, atau yang tidak pelit, artinya berarti yang sedang-sedang. Mungkin kita semua sudah terbiasa ya, orang-orang yang membelanjakan hartanya berlebihan, kira-kira ada nyah-nyoh, seperti itu ya. Barangkali jarang, kecuali mungkin ada sahabat dulu yang namanya Utsman, siapa ya, Abdurrahman bin Auf. Nah, itu orang yang membelanjakan hartanya luar biasa. Dia memberikan untanya 70.000 dengan muatannya, karena suatu saat Rasulullah itu menyampaikan, nanti orang yang dihisab itu orang yang hartanya paling banyak, maka akan selesai hisabnya itu paling lama. Kemudian oleh masyarakat Madinah itu menjadi buah bibir, kemudian sampai ke telinga Abdurrahman bin Auf, maka 70.000 onta itu diserahkan kepada Rasulullah untuk kepentingan jihad fisabilillah. Yaitu orang yang memberikan hartanya secara berlebih-lebihan. Mengenai untuk memberikan infak, nah infak itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib itu zakat, seperti kita sudah jalankan, dan bagi yang belum menjalankan monggo untuk dilaksanakan, karena yang namanya kewajiban kalau tidak dilaksanakan